Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar tentang menulis surat lamaran. Untuk bagian pertama ini, kita akan membahas tentang pengertian dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Pertama, pengertian. Surat lamaran pekerjaan, seperti namanya, adalah surat yang digunakan ketika seseorang bermaksud untuk melamar suatu pekerjaan yang ada di sebuah instansi, perusahaan atau lembaga. Surat lamaran kerja ini tergolong kepada surat resmi. Jadi bukan surat pribadi, walaupun suratnya ditulis oleh orang perorangan atau pribadi. Namun karena dia ditujukan kepada lembaga atau organisasi atau sebuah perusahaan, maka dia bersifat resmi. Bagian kedua, sistematika surat lamaran pekerjaan. Ada 9 unsur-unsur atau bagian-bagian yang terdapat di dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, tempat dan tanggal surat, yaitu di mana kita menulis surat itu dan kapan kita tulis surat lamaran pekerjaan tersebut. Yang kedua, hal adalah jenis dari surat yang kita tulis. Berarti halnya adalah lamaran pekerjaan. Yang ketiga, alamat surat, yaitu kepada siapa surat itu ditujukan. Alamat surat ini adalah alamat surat yang terdapat pada kertas lembaran surat, berbeda dengan alamat surat pada amplop, tidak sama. Alamat surat yang dimaksud di sini adalah alamat surat yang terdapat dalam surat lamaran pekerjaan, yaitu kepada siapa surat lamaran pekerjaan itu kita tujukan. Biasanya adalah kepada pimpinan dari perusahaan tersebut. Yang keempat, salam pembuka, yaitu salam yang kita ucapkan dalam surat kita sebagai pembukaan dari surat lamaran pekerjaan. Yang kelima, paragraf pembuka, yaitu bagian paragraf untuk mengantarkan isi dari surat lamaran pekerjaan. Yang keenam, paragraf isi, yaitu bagian surat lamaran pekerjaan yang menyatakan maksud dari tujuan surat tersebut, yaitu melamar pekerjaan yang dibutuhkan atau yang dibuka oleh lembaga tersebut. Yang ketujuh, paragraf penutup, yaitu bagian paragraf sebagai penutup dari isi dari surat lamaran pekerjaan. 8. Salam penutup, yaitu ucapan salam sebagai penutup surat lamaran. Dan ke-9, terakhir, nama dan tanda tangan, yaitu nama lengkap dari penulis surat lamaran, lalu dibubuhi dengan tanda tangan dari penulis surat lamaran pekerjaan tersebut. Demikian ada 9 sistematika surat lamaran pekerjaan. Silahkan kita perhatikan kembali, dan mudah-mudahan anak bapak bisa
mengingatnya di luar kepala. Selanjutnya kita lihat sumber dari surat lamaran pekerjaan. Maksudnya adalah kita menulis surat lamaran pekerjaan itu harus ada informasinya atau sumbernya atau rujukan dari kita menulis surat lamaran pekerjaan tersebut. Sumber-sumber yang dapat kita gunakan untuk menulis surat lamaran pekerjaan, yang pertama adalah informasi lisan. Maksudnya mungkin kita mendapat informasi dari saudara kita atau teman kita yang bekerja di lembaga tersebut. Lalu teman atau saudara itu menyampaikan kepada kita ada lowongan pekerjaan di tempat dia bekerja atau di perusahaan A. Dari informasi ini lalu kita menulis surat lamaran pekerjaan. Sumber yang kedua adalah dari iklan di koran, informasi di koran. Jadi kita baca koran dan kita temukan ada iklan lowongan pekerjaan. Yang sumber ketiga, informasi dari media sosial atau media online. Apakah dari Facebook, apakah dari Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah informasi dari selebaran, yaitu kita membaca brosur atau membaca pamflet atau membaca spanduk yang isinya adalah ada lowongan pekerjaan. Terakhir, yaitu apakah surat lamaran itu diketik atau ditulis tangan? Jawabannya, kalau kita yakin tulisan kita bagus, sangat baik sekali, sangat dianjurkan surat lamaran pekerjaan itu ditulis dengan tangan. Ada kelebihan tertentu, terutama untuk lowongan pekerjaan tertentu, contohnya sekretaris. Kalau kita tidak yakin tulisan kita bagus, maka sangat disarankan untuk surat lamaran itu diketik saja. Demikian pembahasan materi kita bagian pertama berkenaan dengan surat lamaran pekerjaan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.